masyayikh, oleh guru atau ustadz di majelis taklim tertentu, walaupun kita sudah tahu dan kita ada di situ, tetap kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wali sa'adah wa salamah wal maghfirah wal i'anah wali syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah pengajian Masjid Fisabilillah yang diberkahi Allah, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis taklim, melanjutkan pembahasan tentang hadis yang telah kita bahas kemarin-kemarin. Itu semua bisa kita lakukan Bapak-bapak adalah berkah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat jasmani yang pasti kan, nikmat rohani, kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, melenggangkan tangan ya Pak ya, walaupun mungkin capek baru balik begawe ya, capek dikejar-kejar laporan kan, laporan awal bulan tapi ya karena kalau laporan akhir bulan, kalau yang guru dikejar daring, dikejar jam tayang dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa hadir di sini. Ini adalah merupakan anugerah kita berada di taman-taman surga, taman-taman surganya Allah di dunia, yaitu salah satu adalah tempat-tempat majelis ilmu. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam masih ada dalam hati kita. Ini yang sering saya sampaikan ya, selagi iman dan Islam masih ada dalam hati kita, insya Allah Allah menggerakkan hati kita untuk bergerak melangkah kepada kebaikan, melangkah ke masjid. Ini adalah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita mungkin tidak tergerak hatinya. Nah, ini merupakan ya nikmat iman dan Islamnya, katakanlah tidak menyentuh di hati, tetapi hanya sebatas dia mencintai atau hubbul ya tentang pembelajaran ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah perjuangan sehingga kita bisa mengerti tentang tata krama, tutur bahasa ya Pak ya. Kalau kita ngomong dengan wong tua lain, ngomong dengan yang kecil juga lain. Karena Rasul juga bersabda, laisal minna malam yu'akir kabirona walam yarham sohirona. Bukan golonganku, kata Rasul, orang yang tidak menghormati yang tua, senior, dan tidak menyayangi yang muda. Artinya apa? Kita kepada yang senior-senior tetap kita hormat, karena dengan beliau-beliau kita mengerti tentang pahit manisnya kehidupan ini. Karena kita belajar dari para senior kita, para guru-guru kita ya kan, guru-guru kita dimanapun. Kemudian walam yarham sohirona, dan tidak menyayangi yang muda. Artinya kita dengan junior-junior kita Pak ya, dengan orang yang baru balik mondok, baru balik tamat kuliah, tetap kita rangkul. Jangan merasa kita ini tersaingi dan lain sebagainya. Ini adalah Rasul sudah
mengatakan bukan golonganku ketika ada di hati kerentek firasat atau keinginan bahwasanya itu baru balik saingan aku misalkan. Nah itu tidak boleh. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak atau bukan golonganku ketika ada seorang yang tidak menyayangi tidak menghormati yang tua, tidak menghargai yang muda. Demikian pula kita yang muda-muda, kita bisa ngaji ya kan, karena guru ngaji kita bisa alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Kalau dulu kan turutan ya kan, wassalamu, an, in, un dan lain sebagainya. Kemarin waktu masih kecil dulu, waktu kalau sekarang lah banyak metode, ada ikro, ada yambu'a, ada kiroati, sehingga kita bisa belajar lebih kreatif lagi. Maka kita dengan guru-guru ngaji kita yang dulu tetap hormat, karena dari beliau-beliau itulah kita mendapatkan ilmu tentang cara baca Al-Quran. Walaupun belajaran dulu kita bandel. Jamaah pengajian Majelis Taklim Masjid Fisabilillah yang dihormati Allah, dirahmati Allah, rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis yang kemarin. Ini dua hadis yang terakhir ya. Kemarin kita membahas hadis runtutan ilmu. Ini dua hadis lagi. Di pertemuan yang akan datang kita sudah beralih ke hadis tentang pembahasan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanasohu fil ilmi wala yaktum ba'dukum ba'do fa inna hiyanatan fil ilmi asyaddu min khiyanatin fil mal. Rawahu Ibnu Naim. Jamaah-jamaah pengajian yang saya banggakan, Rasul bersabda, tanasohu fil ilmi. Kalau mana dasarnya tuh saling menyasehati kan. Kalau tanasohu kan wazannya tafa'alu, artinya saling, ada kata-kata saling. Artinya di sini saling menasehati, bisa juga saling mendukung ya, fil ilmi, di dalam ilmu. Seperti di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya setiap ada orang yang baru balik mondok dimanapun berada, orang yang baru balik belajar, orang yang baru balik kuliah, tetap kita dukung. Karena memang kadang-kadang ada juga beberapa orang mungkin ya, naudzubillah kalau kita jangan sampai, itu biasanya merasa gimana ketika ada orang-orang baru. Maka pesan guru saya dulu, ketika kamu balik dari belajar, itu kalau adab yang berilmu itu biasa-biasa saja, jangan terlalu melejit, karena kita menghargai yang senior-senior. Ini adalah adab di dalam tanasohu fil ilmi, saling mendukung di dalam ilmu. Jangan sampai kita tuh bersaing di sini, bersaing tidak sehat, walaupun di situ bersaing dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Karena memang apalagi musim-musim saat ini ya kan, terkadang ada lembaga-lembaga pendidikan yang saling bersaing, saling menjatuhkan. Nah ini yang tidak boleh. Maka ketika kita membaca hadis ini adalah tanasohu fil ilmi, ya, saling mendukung di dalam ilmu. Maksudnya mendukung ketika ada pengajian, walaupun kita sudah tahu Bapak ya, walaupun di majelis taklim itu kita lah tahu materinya, katakanlah tentang rukun sholat. Nah rukun sholat itu pasti kita sudah tahu kan Pak ya, rukun sholat itu apa. Nah tetapi oleh guru yang mengajarkan di majelis taklim itu masih menerangkan tentang rukun sholat, walaupun padahal kita sudah tahu. Nah adabnya bagaimana? Inilah yang dikatakan tanasohu fil ilmi, saling mendukung ya kan. Artinya tetap kita mendengarkan, jangan kita katakanlah cuek, katakanlah materi-materi yang kemarin tuh lah misalkan akulah tahu itu. Nah ini adalah apa yang pertama dulu kita mulai ini, falsafah ain lam mimnya ilmu itu tidak melekat di dalam hati, melekat dalam kepribadian. Ini yang dikatakan bahwasanya kita harus saling mendukung, karena memang apapun yang disampaikan oleh masayikh, oleh guru atau ustadz di majelis taklim tertentu, walaupun kita sudah tahu dan kita ada di situ, tetap kita dengarkan.
anggap saja sebagai pengingat kalau kita lupa, anggap sebagai penambahan kebendaharaan tentang ilmu. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, wala yaktum ba'dukum ba'do, dan jangan menyembunyikan ba'dukum kalian ba'do kepada sebagian yang lain. Ini maksudnya kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau kita tahu ketika dalam satu kampung ini, satu komplek ada permasalahan tentang masalah kontemporer, katakanlah masalah kurban, katakan, orang bingung galau, posisi kita tahu. Nah, kita harus menjabarkan, menjelaskan kepada masyarakat, karena posisi kita tahu dan kapasitas pernah haji tadi, asal dalam tanda petik bukan sok tahu. Nah, ketika kita tahu, kita diem baik, tidak menjabarkan, tidak menjelaskan ya Bapak, maka itu yang dikatakan wala yaktum ba'dukum ba'do, jangan menyembunyikan ilmu ya. Ilmu itu ya apa yang kita tahu, jangan disembunyikan. Apa sih ilmu? Kan ilmu semakin bermanfaat, semakin berkembang jariahnya, masya Allah, semakin banyak yang mengalir. Apa itu katakanlah sumber jariah semakin banyak. Kenapa ada kalimat seperti itu? Ya namanya wong lah berilmu tinggi Pak yo, katakanlah doktor lah, profesor, mungkin baik dia kalau tidak sekian aku udah galak. Nah ini yang tidak boleh, karena wala yaktum ba'dukum ba'do, seperti yang telah kemarin disebutkan kan, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Untuk itu, agar kita tidak sampai menyembunyikan ilmu adalah ya tadi, ajarilah siapapun walaupun satu, itu adalah bentuk daripada kita tidak menyembunyikan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna khiyanatan fil ilmi, karena sesungguhnya mengkhianati atau menyembunyikan fil ilmi di dalam ilmu itu asyaddu min khiyanatin fil mal, lebih dahsyat siksaannya daripada menyembunyikan tentang harta ya. Kalau ilmu kita sembunyikan ya, kita tidak memunculkan, itu akan muncul katakanlah menyembunyikan ilmu, itu siksanya lebih dahsyat ketimbang orang yang apa itu menyembunyikan harta. Memang kan kalau harta itu ya tidak kita nampakkan, tetapi dalam tanda petik kita tidak boleh pelit atau bahil. Kita nampakkan juga ya biasa-biasa saja ya kan, jangan sampai norak dan lain sebagainya. Ini adalah adab. Maka orang yang menyembunyikan ilmu itu lebih berat hukumannya daripada orang yang menyembunyikan harta. Menyembunyikan harta di sini maksudnya ya nggak mau zakat, apa lagi, nggak mau sodako, pelit gitu kan. Nah itu maksudnya, itu juga dapat siksa, tapi lebih berat daripada orang yang berilmu yang tidak galak menyebarkan ilmunya. Apalagi masyarakat sekitar membutuhkan tentang ilmu-ilmu tersebut. Ini yang perlu kita resapi, perlu kita katakanlah memikirkan ya, ilmu apa saja ketika orang membutuhkan, ketika orang bertanya ke kita tahu, kita jawab. Jangan tanya sama dia baik. Nah, kecuali kita memang tidak tahu nian, gitu kan. Maka ketika kita berilmu kan, adab berilmu kan, orang yang berilmu kan seperti ain lam mim kan. Nah, yang huruf mim baik gitu. Artinya huruf mim ini kan walaupun dia berilmu tapi tetap andap asor, menunduk, artinya tidak sombong. Bukan sok tahu ya, beda ya. Kalau sok tahu lain dengan menyembunyikan ilmu. Kalau sok tahu kan ya pokoknya dia pengen tampil terus itu. Tapi kalau yang namanya dia andap asor seperti falsafah tadi, dia bertutur sapa tuh hanya penting-penting saja. Dia lebih baik diam karena dia mengamalkan fal yakul khairan aw liyasmut. Ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, fal yakul khairan, maka berkatalah baik, aw liyasmut, atau diam. Artinya diam di sini artinya ya daripada kita omongan kita itu membuat orang sakit, ya kita diam.
Nah, tetapi ketika itu tentang ilmu dan harus dijabarkan, maka itu yang harus kita jelaskan. Hadis riwayat Ibnu Naim. Jamaah pengajian rahimakumullah, untuk menghindari tentang hal tersebut, di ujung pembahasan ada doa di sini, yakni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya itu as'aluka, meminta ilman, ilmu nafi'an, yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat inilah yang kita harapkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah dambaan setiap manusia. Setiap orang yang menuntut ilmu pasti menginginkan ilmu bermanfaat. Minimal manfaat untuk diri sendiri, lebih manfaat untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri kan, maksud untuk diri sendiri, oh ini tidak boleh, maka tidak dilaksanakan. Oh ini boleh, maka semangat menjalankan. Kemudian wariskan thayyiban, dengan ilmu tersebut kita memohon juga mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang thayyib. Thayyib itu adalah baik, yang kebaikannya bisa menular kepada anak keturunan, kepada tetangga sekitar. Itu adalah rezeki yang baik. Nah, rezeki yang baik ini kan kita bisa mendapatkan rezeki yang baik karena sudah berilmu, ngerti, oh ini baik, oh ini jelek kan. Maka disitulah kita mendapatkan rezeki yang baik. Digempur dengan doa, berusaha dengan sungguh-sungguh, ya kan. Bangun pagi, berangkat, ya, sambil niat, ya Allah, aku niat mencari rezeki lillahi ta'ala, untuk bekal ibadah, untuk menghidupi keluarga. Insya Allah berkah. Walaupun sehari dapat 500.000, insya Allah berkah. Ya, 500.000 kali 30 hari, kan, nah itu kira-kira. Insya Allah berkah. Berkah dan cukup. Maka itu digempur dengan niat tadi, dengan doa, niat, ya kan. Inilah yang namanya seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran kan, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat dirham, kata kan, ayat 1000 dinar, ya, atau 1000 dinar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, jalan keluarnya apa ya? Keluar dari segala permasalahan, segala apa itu kerumitan ya, kerumitan, susah, ya, banyak utang tetepnya susah gitu, akan keluar ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba kamu tahu ya. Dan diberi rezeki yang dari tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, ketemu di sini. Kalau bukan takdir Allah, tidak baca. Tidak mungkin aku bisa baca semasjid dengan Pak Saipul, dengan Ustadz, ya kan. Masya Allah kan, karena memang sudah takdir kita bertetangga. Yuk kita sama-sama rukun, ya kan. Nah itu maksudnya rukun di situ dalam artian saling mendukung, tanasohu fil ilmi, saling menasehati, saling mendukung ketika tentang kebaikan dan tentang ilmu. Wa amalan mutakabbalan, ya Allah, dan meminta amal mutakabbalan yang diterima. Jadi pertama dengan ilmu manfaat, maka akan mendapatkan rezeki yang baik dan mendapatkan amal yang terkabulkan. Ya, karena dalam syair yang pernah saya baca kemarin kan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu balu. Masih ada. Setiap orang berbuat, ya, atau beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun latu balu, amalnya tidak diterima dan ditolak. Jadi pastian doa ini kan, dengan ilmu yang bermanfaat mendapatkan rezeki yang baik. Kalau rezeki yang baik lah kita dapat, lah kita konsumsi, lah kita makan, itulah yang menyebabkan apa tuh, amal kita terkabul, doa kita terkabul, ya, amalan mutakabbalan. Doa ini walaupun 3 permintaan, ya, tetapi mencakup semuanya. Ya Allah, aku minta ilmu yang manfaat. Yang kedua, ya Allah, aku minta rezeki yang baik. Yang ketiga, amal yang dikabulkan. Nah,
Dengan ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan rezeki yang baik. Ilmu manfaat apa? Kalau kita misalkan jurusan kita, jurusan apa? Jurusan kimia. Kita ngajar kimia, kan manfaat ilmunya, ya kan? Dari ngajar dapat sertifikasi guru, katakanlah. Rezeki kan? Rezeki yang baik. Rezeki yang baik kita konsumsi. Syarat doa terkabulkan salah satunya memakan yang baik. Maka amalan mutakabbalan. Ini 3 doa ya, 3 permintaan yang masya Allah hubungannya sangat-sangat sinkron ya, sangat-sangat sinkron. Jadi semakin semangat kita belajar. Inilah enaknya kalau membahas ilmu, Pak. Semangat kita ngaji. Nah, katanya kalau membahas masalah yang lain, katakanlah masalah waris misalkan, bab mawaris, pening kita ngitung, mereka 1/3, 1/5, 1/8 bagiannya siapa, pening gitu kan. Ini, tapi ketika membahas tentang ilmu, semangat belajarnya ada. Kaget pas membahas tentang tauhid, itu apa itu? Iman kita semakin mempertajam iman kita. Membahas tentang tauhid. Kalau membahas tentang fikih, ya semakin sempurna ibadah kita. Setelah ini ya kita pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis tentang fikih, hadis tentang ilmu. Ya cukup sampai di sini. Sebenarnya banyak hadis, cuman dalam kitab itu cuman sebatas ini. Jadi kita besok nyambung di hadis tentang fikih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka bima 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang terkabul. Mudah-mudahan keluarga kita, tetangga kita, komplek kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang masuk gerbang kapura kita merasa nyaman dan aman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.